Belajar dari lingkungan alam yang terjadi di sekitar kita atau dari masyarakat itu jauh lebih membuat kita lebih bermanfaat dibanding orang lain daripada kita mengutamakan ketenaran nama. Cik, 2, 3, dah mulai no! Sana basuh balik Joyon Tabuzar yang tagi buruk saringnya di Pot Bungo. Hari ke sana satu kebanggaan bagi Yang ngundang gadih manih dari Sumatera Barat. Ado Cynthia Mutiara Zeni di Siko. Assalamualaikum Cin. Waalaikumsalam Bang. Nah sana panggilnya Icin ya? Iya Bang. Icin kok adalah Duta Genre Nasional tahun 2020. Artinya saat itu juara 1 di tingkat nasional. Iya betul Bang. Cari tostek pengalaman sampai ke tingkat nasional. Cin dulu ikut Duta Genre dari Kota Padang atau dari mana? Oh oke. Icin cari tahu dari oleh Bang. Dulu sebenarnya Icin lah kenal genre kok di SMA. Dulu SMA Barat Cin? SMA 3 Padang. Oke. Tapi waktu itu alun ado semacam keinginan untuk ikut pemilihan duta genre. Karena kebetulan kalau di genre itu Bang kita mengenal yang namanya PIK. Pusat Informasi Konseling. Oke. Di SMA itu disebut sebagai ekskul, ekstrakurikuler. Nah, waktu SMA Icin ikut 2 ekskul dan itu sudah kategori maksimal. Apa sih itu? Ekskul basket. Anak basket kok? Iya. Ekskul basket. Terus? Dan ekskul English Club. Oh, English Club. Jadi di English Club itu Icin berperan sebagai English Guardian yang bertugas untuk ya semacam guide-nya lah untuk teman-teman Icin tentang speaking English di SMA seperti itu. Jadi nggak kepikiran untuk ikut duta genre. Kalau misalnya mau ikut kita harus ikut PIK dulu kan Bang. So Icin memendam keinginan itu dan Icin ibaratnya peduli dengan isu sosial sekitar, ada semacam awareness lah tentang isu remaja, tapi dipendam. Jadi kayak tidak tahu wadahnya kemana Bang. Jadi kayak di-keep aja sendiri gitu kan. And after that sampai ketemu di kuliah semester 3 baru ada selebaran kayak pamflet gitu di mading PKM Universitas waktu itu pemilihan duta genre tingkat kampus. Tingkat kampus iya, baru? Namanya Duta Mahasiswa Genre. Oke. Waktu itu tahun 2019. Akhirnya dulu awalnya kan Icin agak sedikit dibilang cewek tomboy mungkin karena anak basket. Agak tomboy Iya, jadi nggak kepikiran dulu kan ada stigma ya, bukan stigma. Ada perspektif yang mengatakan kalau seorang duta harus feminin. Iya, feminin dan cantik. Cantik. Memang cantik. Masya Allah. Makasih Terus, Bang. Amin. Jadi kayak merasanya dulu ya seperti sekarang lah ada perasaan insecure kayak rasanya belum jalannya Icin gitu. Tapi kemudian punya teman yang support, coba ikut dengan tujuan gini Bang. Tujuan saya ingin keluar dari zona nyaman, tujuan saya ingin memperbaiki diri, mengaktualisasi diri, tujuan saya ingin mencari relasi. Bukan nggak ada sama sekali untuk menginginkan untuk entah itu katakanlah popularitas atau nama gitu ya. Akhirnya ikut dengan 3 prinsip tadi dan nggak sama sekali menjadikan teman-teman yang ikut sama Icin tuh menjadi saingan, tapi malah kayak seneng gitu Bang ketemu sama mereka yang bisa bertukar pikiran, cakrawala, mereka semua punya karakter masing-masing yang dari sana kita bisa belajar. Akhirnya Icin ikut dan alhamdulillah waktu itu dapat kategori sebagai duta mahasiswa genre best talent atau berbakat. Emang bakatnya apa? Waktu itu Icin nampilin 3 bakat. Apa tuh? Dia waktunya 5 menit tapi Icin tampilin 3 bakat digabungin. Ada drama monolog, terus nyanyi, sama main gitar, dan terakhir adalah storytelling dalam berbahasa Inggris. Terus akhirnya dapat yang di kampus. Habis itu ngerasa enough kayak nggak mau untuk lanjut ke tingkat kota karena harusnya kan yang maju ke tingkat kota winner dari kampus yang juara satunya. Oh. Iya. Terus di kampus nggak maju yang winnernya waktu itu? Yang ceweknya waktu itu nggak maju Bang. Akhirnya cowoknya maju sama Icin barengan waktu itu. Icin kan dapat kategori cuma memberanikan diri untuk dengan kembali lagi dengan 3 alasan tadi. Kalau di kampus kita teman-temannya teman kampus, kalau kita tingkat kota pasti bakal lebih kaya lagi dengan pertemanan. Akhirnya ikut dan mengikuti sebagaimana mestinya, tetap memakai 3 yang disebutkan tadi. Alhamdulillah terpilih menjadi juara 1 di tingkat Kota Padang.
Kemudian mewakili Kota Padang ke tingkat provinsi. yang hanya dulu berbakat ya, Iya. talent ya. Iya. Kemudian dapet juara 1 di tingkat kota. Kemudian lanjut ke provinsi. Lanjut ke provinsi, alhamdulillah masih dengan 3 tadi, sama sekali tidak ada ekspektasi yang tinggi. Kita punya mimpi. Ngalir. Ya, kita punya mimpi, betul. Kita harus punya mimpi yang tinggi dan usaha yang tinggi. Tapi selama kita bisa melakukan yang sebaik yang kita bisa, apapun hasilnya kita harus bisa legowo menerimanya. Tapi yang Icin cari benar-benar tuh sekali adalah pengalaman. Karena nggak ada pengalaman, nggak bisa dibeli, kita nggak bisa ngulang waktu 2 kali. Akhirnya Icin ikut dan alhamdulillah dapat menjadi Duta Gender Putri Sumatera Barat tahun 2020. Di bulan apa Cin ke Jakarta ke nasional? Waktu itu nasional kebetulan karantinanya secara virtual, Bang. Oh, virtual. Cuma kita diberangkatkan seperti yang Icin sebutkan sebelumnya itu bulan April 2021 untuk 5 besar nasionalnya. Cuma pemilihan tingkat nasional ini dimulai November. Ya. Secara virtual kita di BKKBN Provinsi Sumatera Barat bersama-sama pasangan Icin dari PESEL. Namanya Ahmad Farezi, sepasang dari Sumbar dan melakukan banyak sekali persiapan, strugglingnya sangat-sangat banyak, diuji mentalnya, diuji semuanya, bahkan Icin mengalami titik terendah juga dalam hidup pada masa itu, sangat-sangat nanti kita kali, tapi kini dulu. Nah, ketika itu akhirnya Cin dinobatkan sebagai Duta Genre Nasional dulu. Saat itu apa sih dalam pikiran Cin? Akhirnya tercapai atau seperti apa sih? Jujur, tidak ada sama sekali Icin pernah membayangkan bisa berdiri atau bahkan terpilih menjadi Duta Genre Putri tingkat Indonesia. Karena melalui perjalanan tadi dan dengan situasi yang pernah Icin alami yang membuat cukup ada transisi terberat ketika mau pemilihan ke nasional, Icin hanya berprinsip kayak bahkan bilang juga ke pembina genre Sumbar, udah minta maaf duluan nih Bang kalau misalnya belum bisa memberikan yang terbaik, karena walau bagaimanapun kita punya semacam tanggung jawab. Dan penilaian terberat sebetulnya di Duta Genre Nasional apa? Di bagian apa? Semuanya Bang, menurut Icin, karena akademik kita, otak kita juga diuji tentang pengetahuan seputar genre, seputar masyarakat, seputar isu-isu terkini, tentang gizi, apalagi dengan latar belakang Icin yang mungkin anak sosial seperti itu ya. Terus tentang cara kita, manners kita dalam berbicara, public speaking kita, cara kita menjawab pertanyaan orang lain yang mungkin notabene lebih dewasa dan lebih berilmu dari kita. Lalu cara kita membranding diri kita di sosial media, karena alhamdulillah Icin dapat 2 kategori nih Bang. Untuk nasional? Iya. Apa tuh? Satu yang juara 1 Duta Genre Putri, yang kedua juara sosial media inspirator untuk Putri. Seperti apa sih itu yang sosial media inspirator itu? Nah, itu kategorinya dilihat dari sosial media kita, Instagram terutama. Itu dari postingan, cara berkata-kata, bersikap-sikap gitu, seperti apa? Mungkin kalau bersikap kita tidak bisa menjadikan tolak ukur dari sosial media, tapi cara kita membranding, mengkorelasikan program dengan sosial media kita, cara kita mengeposting menginfluence orang banyak tentang program-program genre dan tentang apapun yang terkait dengan menginspirasi, karena kan tagline Duta Genre ini Bang, setahun menjabat selamanya menginspirasi, atau setahun menjawab selamanya menginspirasi, atau seumur hidup menginspirasi. Dan yang pasti Cin harus menginspirasi seluruh remaja Indonesia. Cin ngecek tadi ada titik terendah di saat terjadi pemilihan. Dapat kabar Cin kehilangan papa tercinta. Cerita sedikit deh perasaan dan kehancuran Cin saat itu gitu. Waktu itu kalau misalnya di kelas balik ya Bang, Icin anak satu-satunya perempuan di keluarga, anak pertama, punya adik cowok kembar juga nomor 3 sama nomor 4, dan di posisi kita dua-duanya orang tua pekerja. Tapi kita alhamdulillah diberikan kecukupan dalam kasih sayang, terutama kalau Icin karena anak perempuan mungkin Bang ada kecenderungan lebih dekat dengan ayah, dengan papa. Nah, beliau adalah sosok yang dari awal tidak pernah meragukan anak gadisnya gitu. Seperti kayak misalnya papa kan ngasih kepercayaan sepenuhnya beliau. Kayak dia benar-benar membanggakan gitu. Walaupun waktu itu Icin belum pernah, jujur waktu SMP prestasi Icin hanya di bidang akademik, SD, SMP, SMA. Dan memang dilatih untuk fokus ke akademik saja. Terbukti sampai SMA Icin selalu memperoleh
alhamdulillah juara kelas selalu gitu. Jadi tidak ada bayangan untuk keluar dari zona nyaman seperti ikut kegiatan-kegiatan seperti ini. Tapi papa yang kasih semangat dari awal sekali untuk ikut pemilihan, sampai nemenin malam-malam, kayak small things lah. Misalnya kita kadang niatnya beli buah malam-malam, tapi putar-putarnya sebelum ke pemilihan itu di Duta Nasional. Papa meninggal saat proses 15 hari menuju pemilihan nasional. Bulan Oktober, lalu Novembernya kita langsung itu pertengahan Oktober. Artinya dari singkat cerita Chin tadi sebetulnya papa orang yang sangat berarti, sangat berat. Chin menghadapi ketika harus kehilangan papa dan Chin harus menghadapi sebuah penjurian tingkat nasional. Chin menghadapi dan memanage emosi saat itu. Beruntungnya alhamdulillah Bang, Icin dikelilingi sama teman-teman sepergenrean yang mereka kasih support terus, termasuk genre Sumatera Barat, genre Kota Padang yang tidak berhenti ngasih Icin semangat sampai akhirnya waktu pertama kali keluar rumah itu kita langsung aksi ke panti asuhan, kalau nggak salah daerah Ibu Minturun kalau nggak salah, arah sana. Nah, panti asuhannya Icin kurang ingat, dan di sana ketemu sama orang yang kasarnya senasib sepenanggungan dengan Icin waktu itu. Dan di sanalah titik balik untuk Icin bisa ngekontrol lagi emosi. Di sana Icin dapat cerita dari mereka yang ingin bercerita juga. Mungkin memang ada sedikit air mata dari mereka, bilang bahkan mereka dari kecil nggak ketemu sama ayah dan orang tuanya. Mereka kasarnya ditelantarkan begitu saja. Malah Cin lebih beruntung karena mendapatkan kasih sayang. 21 tahun bersama ayah dan mendapatkan kasih sayang. Aduh enggak pesan ayah terakhir. Cin panggil ayah. Papa. Apa sih yang pesan papa terakhir yang masih Cin ingat? Yang menjadi pegangan bagi Cin untuk ke depan. Pesan papa yang paling Icin ingat, yang Mbak Icin bisa sampai kini adalah teruslah membumi. Karena di atas langit masih ada langit. Setinggi apapun posisi awak, nah akan ada gunanya kalau kita tidak peduli sama orang-orang yang berada di sekitar kita dan merasa lebih tinggi dibanding orang-orang lain, kayak gitu. Ketika diumumkan sebagai pemenang Duta Genre Nasional 2020, apa yang terlintas saat itu? Justru waktu itu langsung terlintas adalah perasaan Icin waktu itu campur aduk, tapi yang paling pertama terlintas adalah, Pak, saya melakukannya. Saya berhasil melewati masa-masa terberat dan berhasil membuktikan kalau saya bisa waktu itu. Karena sehari setelah itu langsung ke makam papa dan bilang, bisa kok. Berapa lama sih menerima kenyataan bahwa bapak memang tidak dolek? Sangat lama. Bahkan kalau udah bilang sampai sekarang, tapi melihat keluarga Icin yang sangat-sangat kuat, bahkan adik-adik Icin yang masih kecil sangat-sangat kuat, Icin jadi malu kalau misalnya harus sedih di depan mereka, harus melihatkan ketidakmampuan Icin gitu. Kalau misalnya mama saja bisa kuat gitu, Pak Icin juga harus bisa menjadi contoh yang baik untuk adik-adik. Contoh yang baik bagi mereka, jadi mereka tidak hanya melihat figur Icin di luar gitu, tapi di keluarga sendiri Icin hilang, Icin nggak mau. Kayak gitu. Ada yang menarik sebetulnya ketika Cin tamat kuliah, Cin jurusan sejarah. Ilmu sejarah di UNAN. Iya. Tamat dengan 3,5 tahun cum laude, kemudian punya aktivitas di luar, aktivitas sosial. Rasanya itu cukup berat bagi seorang remaja menjalaninya. Basis strateginya supaya Cin di kuliah berprestasi, punya aktivitas yang seperti itu. Coba cerita deh. Dari awal Icin lulus di jurusan sejarah ini waktu itu sebenarnya masih setengah-setengah waktu itu Bang, karena ada niat pengen ngulang. Jurusan yang Icin mau sebenarnya adalah hubungan internasional. Ya, bahkan coba juga ikatan dinas, tapi Allah kasih jalan di sini. Waktu itu Icin mulai menjalani dengan sepenuh hati karena waktu di 2 semester IPK Icin nyaris sempurna, alhamdulillah. Dan dapat beasiswa peningkatan prestasi akademik yang beasiswanya tidak terpatok dengan kemampuan ekonomi, karena mungkin kalau dilihat secara ekonomi mungkin orang akan ngira belum pantas mendapatkannya karena ada yang lebih pantas begitu, tapi dia mengutamakan nilai akademik kita. Ya, dapat 2 kali, dan Icin ngerasa Allah saja sudah memberikan jalan gitu untuk kamu berkembang di jurusan ini, masa masih setengah-setengah.
Akhirnya Icin jalanin terus menerus dan papa juga nguatin udah di sini aja lanjut S1-nya. Dan waktu berjalan seperti yang Abang bilang banyak sekali rangkaian kegiatan termasuk pemilihan kota, provinsi, Sumatera Barat semuanya dan kegiatan-kegiatan itu kan mudah sih. Iya. Cara Icin adalah yang pertama Icin susun skala prioritas. Icin taruh pendidikan nomor 1. Oke. Apapun keadaannya. Seandainya ada kegiatan yang bentrok secara bersamaan dan kegiatan tersebut memang harus Icin handle, tapi beriringan dengan pendidikan, Icin akan lebih memilih pendidikan sebisa mungkin. IPK Cin berapa? Tamat 3,8. keren. 3,5 tahun, kumlot 3,8 ya. Tamat Tahun ini. Oh tahun ini baru wisuda. Baru wisuda. Masih fresh, masih sarjananya sarjana apa gelar Cin? Sarjana humaniora, Bang. Sarjana humaniora. Ada keinginan untuk melanjutkan S2? Insya Allah, sangat-sangat ingin. Sangat ingin. Sangat ingin. Sebetulnya cita-cita Cin jadi ingin jadi apa sih? Icin bercita-cita pengen jadi dosen. Amin, mudah-mudahan terwujud. Amin. Jadi lanjut. Nah, kenapa tidak mencoba? Kan Cin lah mencoba kini kok sebagai duta genre nasional. Kenapa tidak mencoba pageant yang lain, lomba-lomba putri ini, putri itu, Kenapa Cin tidak mencoba itu? Kan peluang banyak kok. Tapi di duta genre boleh. Misalnya kecil lah terpilih kini, kemudian ikut duta-duta yang lain boleh? Boleh, kalau misalnya jabatan kita sudah lengser, sudah serah jabatan dari misalnya tingkat kota kita sudah lengser, kita pengen ikut pemilihan katakanlah putra-putri ini misalnya boleh. Kenapa enggak coba? Karena sudah merasakan jati diri yang sebenarnya di genre, sudah bertemu dengan apa yang dicari di genre, sudah banyak sekali hal-hal yang membuat Icin menjadi pribadi yang lebih baik di genre gitu. Jadi ketika Icin memutuskan untuk milih yang lain, seperti kayak misalnya kita menjalin hubungan ya Bang, kita berkhianat gitu. Tapi kan gitu. Lebih banyak segini pemilihan-pemilihan pageant yang kayak gitu tuh yang membuat pemenangnya lebih semakin populer, semakin lebih ngetop gitu kan. Kalau kenapa rasanya kini orang susah loh untuk bisa top, untuk jadi populer, dan Icin punya peluang untuk ke situ. Kenapa nih dimanfaatkan? Tujuan sekali lagi, tujuan Icin untuk ikut genre apapun itu atas nama pageant, sama sekali nggak untuk mencari popularitas. Jujur, yang Icin cari adalah pengalaman, dan yang sangat Icin pengen belajar adalah belajar dari lingkungan alam yang terjadi di sekitar kita atau dari masyarakat itu jauh lebih membuat kita lebih bermanfaat dibanding orang lain daripada kita mengutamakan ketenaran nama kayak gitu. Kalau mungkin ya Bang, kalau misalnya kita pengen cari ketenaran nama, itu banyak sekali platform yang bisa kita lakukan. Kita nggak harus ikut pageant, kita bisa sosial media saja hanya bermodalkan gadget kita bisa tenar. Nah, apalagi Cin juara nasional loh. IG Cin apa? Cintia Mutiara. Cintia Mutiara. Kini followernya berapa? 5.400. 5.400 sebentar Cin lah bisa jadi selebgram dan Cin bisa endorse, bisa menghasilkan. Betul. Kenapa nak melakukan hal itu gitu? Sementara remaja-remaja kini sedang berlomba-lomba untuk jadi viral di media sosial. Cin kenapa nak melakukan itu? Gitu? Mungkin kalau boleh cerita, sejujurnya setelah terpilih menjadi entah itu provinsi dan di nasional, ada banyak sekali tawaran yang masuk ke Icin untuk bisa endorse seperti itu, untuk bisa mempromosikan. Kalau promosi Icin mau, tapi untuk endorsement Icin merasa satu belum layak, dua bukan apa ya, Icin belum menghabiskan jabatan Icin sebagai duta generasi berencana dan belum selesai bertugas gitu kan. Seandainya Icin melakukan itu, Icin takut nanti remaja-remaja yang melihat Icin di sosial media, mereka menjadikan itu sebagai alasan utama mereka ikut genre. Setelah jadi genre Manang kemudian menjadi selebgram. Iya, mereka jadi kehilangan tujuan awal. Yang Icin pengen adalah remaja tersebut terinspirasi dari siapapun duta genre, role modelnya. Tujuan mereka melihat dari genre, orang-orang tersebut bisa jadi lebih baik gitu. Aduh Cik, umur Cin berapa nih? 22 tahun. Remaja dewasa, iya, remaja kemudian ketika menjadi duta genre nasional juara, ada beban lebih berat seharusnya karena Cin menjadi role model di tingkat nasional. Harus ada yang dijago. Berat nggak sih jalani itu? Berat, tapi selama Icin merasa menjalaninya, jadi gini Bang, kalau misalnya kita enjoy terhadap sesuatu, mau seberat apapun halangan atau tantangannya, pasti akan terlewati.
kadang-kadang kok yang lah juara tingkat nasional kok di mata masyarakatnya menjadi manusia super. Di depan umumnya tidak boleh terlihat sedih, tidak boleh terlihat marah, padahal emosionalnya sama gitu. Nah itu kan susah jagonya, bahasa strategi Cin menjago, apalagi bahasa dengan remaja yang mungkinnya curhat ke Cin. Sementara nggak tahu beban apa, Bacin menjaga seperti itu. Icin selalu ketika mendengarkan cerita orang, selalu tujuannya untuk mendengarkan dan tidak pernah sama sekali untuk merasa, karena kan ada orang cerita kok bang misalnya, ih labih awak le, awak modeko misalnya kayak gitu. Tapi Icin nggak sama sekali merasa masalah yang kita hadapi itu lebih berat dari orang lain, karena awak tuh sama-sama punya beban dan kapasitas awak masing-masing. Mungkin bagi awak itulah di luar batas gitu loh. Dan bagi orang lain itu masih sepele, wajar. Awak harus saling memahami itu, value yang dianut orang lain sama dengan batasan diri yang dianut orang lain. Jadi ketika Icin merasa beban Icin sangat banyak, tapi harus menerima juga beban dari orang lain dan ingin membuat mereka lega, Icin kesampingkan dulu beban Icin itu. Berarti ada pengorbanan yang kita harus ya, karena gini bang, ada sebuah kutipan yang bilang orang tidak perlu tahu sedihnya kita. Oke. Karena terkadang, karena terkadang mereka hanya cenderung ingin tahu dan penasaran. Bagaimanapun lah cerita bang, mereka bilang, iya aku ngerti perasaan kamu gimana. Yang ngalamin kita. Iya. Dan yang punya masalah itu kita. Dan yang tahu solusinya adalah kita. Punya teman dekat gini Cin, pacar? No. Konsep pacaran menurut Cin? Secara general ya bang, secara universal. Menurut Icin, pacaran yang sehat ya, yang healthy relationships itu adalah pacaran yang saling support dan tidak hanya mengutamakan cinta di dalamnya, tapi mengutamakan bagaimana saling berprogres masing-masing tanpa menjadikan pasangan sendiri saingan atau rival. Karena kan ada pula toksik yang dia takut lebih prestasinya lebih tinggi pacarnya seperti itu. Dan pacaran itu bukan hanya tentang kasih sayang atau kayak uwu-uwan yang kita lihat di sosial media. Karena bagi Icin kalau misalnya seperti itu, kita wasting time. Kita membuang-buang waktu ketika hanya memanfaatkan waktu kita yang tersedia hanya untuk, ya mungkin kata kalau anak sekarang galau. Cin mengalami galau juga sama seperti remaja lainnya. Tunggu, Cin pernah pacaran enggak? Pernah. Artinya tidak alergi kan dengan pacaran? Tidak sama sekali alergi. Ketika menyandang status sebagai duta genre nasional, Bacim menyikapi kok, ada enggak? Karena akhirnya Cin, wah selama menjabat saya enggak mau pacaran lah, seperti itu enggak? Enggak sama sekali, juga tidak menutup diri dari orang-orang. Tapi sampai sekarang Icin belum bertemu dengan orang yang punya visi, value yang sama, dan belum bertemu sama orang yang benar-benar menerima Icin seperti diri sendiri, bukan sebagai duta, bukan sebagai katakanlah mahasiswa yang berprestasi, bukan sebagai siapa yang mereka dengar di luar, tapi sebagai diri Icin sendiri. Cin, ketika ada pria datang dan memenuhi kriteria, setuju nggak pernikahan muda? Oh tidak. Karena di genre enggak. Cin sendiri punya planning enggak? Di umur berapa? Punya. Kalau di umur berapa Cin kira-kira? 25. Nah, tadi ada cita-cita ingin jadi dosen. Benar-benar terkabul. Enggak tertarik untuk turun ke dunia politik? Sampai saat ini belum tertarik untuk turun ke dunia politik. Stek gambaran basis remaja Sumatera Barat hari ini menurut Icin? Icin melihat remaja di Sumatera Barat dari dua sisi bang. Yang pertama, banyak sekali remaja-remaja di Sumatera Barat tuh yang punya potensi dan jauh dari publik. Jadi seolah-olah potensi mereka terpendam. Banyak sekali remaja-remaja yang punya prestasi yang tidak terekspos. Ya betul. Mungkin kita bisa lihat dari sosial media atau dari media televisi, bahkan itu cakupannya sudah nasional. Kita cenderung mengedepankan kasus-kasus yang negatif tentang remaja, mulai dari kekerasan seksual, pelecehan seksual. Betul, kita juga mengalami fase itu, tapi alangkah baiknya kita juga mengekspos remaja-remaja yang berusaha untuk menunjukkan jati dirinya lewat fase yang lebih baik. Kedua, sisi yang Icin lihat adalah masih banyak remaja-remaja di Sumatera Barat
yang kekurangan akan kepercayaan diri, mereka masih belum tahu arahnya kemana, jalan hidupnya. Itu penyebabnya seperti apa? Yang artinya mereka tidak punya kepercayaan diri. Banyak sekali, faktor. Bang, banyak faktor. Termasuk keluarga. Sangat-sangat berpengaruh. Pola asuh, pola parenting, didikan dari orang tua, cara mereka mendapatkan kasih sayang, dan bagaimana mereka bergaul dengan orang tua, komunikasinya seperti itu. Lalu yang paling berpengaruh lagi adalah lingkungan tempat mereka tinggal atau lingkungan sekolah mereka, lingkungan pertemanan kayak gitu. Karena dalam proses yang Icin bilang di sisi kedua tadi Bang, banyak remaja yang kehilangan atau kurang percaya diri dengan proses pencarian jati dirinya. Mereka menjadikan alur itu ke arah yang tidak baik jadinya. Ketika mereka salah alur, salah jalan gitu ya ibaratnya. Ketika mereka merasa bertemu dengan orang yang mungkin jauh lebih bisa memberikan mereka rasa nyaman tadi, tapi orang tersebut adalah orang yang mungkin akan mengarahkan mereka ke arah yang negatif, mereka yang tidak tahu, mereka terjerumus seperti itu. Oke. Cin itu sebetulnya kan kalau dicari sepintas itu orangnya sosok remaja putri yang perfect, cerdas, smart segalanya. Cerita satu hal yang sebetulnya pernah Cin lakukan dan itu menjadi seorang bukan gue deh, bukan remaja yang baik deh. Apa kesalahan yang pernah Cin perbuat? Kalau boleh tahu. Kalau kesalahan sangat banyak yang pernah Icin perbuat. Jadinya. Yang Icin merasa nggak gue banget ya Bang. Ini maaf, ini sebenarnya waktu itu Icin pernah melakukan self harm atau menyakiti diri sendiri waktu itu, dan itu sementara itu di usia berapa? Di usia SMA kelas 3. Okay. Ya. Penyebabnya itu? Ya itu tadi. Icin pernah mengalami bullying. Kok pernah ngalamin bullying? Pernah mengalami bullying secara verbal. Iya. Terus pernah ya berada di fase terendah lah Bang, di waktu SMA itu. Jadi merasa mungkin remaja-remaja di luar sana yang nonton juga pernah ngerasain kayak ngerasa mereka tidak cukup. Mereka akhirnya dengan bullying tersebut, Icin mungkin menyakiti diri sendiri. Ya, karena Icin mikir orang saja tidak bisa menerima keberadaan saya, ngapain saya harus menerima waktu itu. Jadi seperfectnya seorang duta genre nasional ini pernah mengalami persoalan yang akhirnya menyakiti diri, dan itu sangat wajar kan sebetulnya terjadi dengan remaja manapun, Cin. Sangat wajar, tapi alangkah baiknya tidak dilakukan. Kalau bisa dicegah dengan kontrol diri yang baik, dan waktu itu Icin jujur kehilangan kontrol dan itu tidak layak untuk dicontoh ya. Nggak, sebetulnya kan ingin menyampaikan, ingin menyampaikan bahwa saya tidak sesempurna itu. Iya, ada hal-hal yang sebetulnya juga membuat seorang Icin mengalami di masa terendahnya. Dan seorang duta genre nasional kan memang tidak harus dituntut sesempurna itu kan, Cin. Ada yang dicari kini kondisinya ketika remaja-remaja. Percaya nggak sih kalau remaja-remaja kita banyak yang tidak perawan? Percaya. Apa sih yang sebetulnya terjadi di remaja kita dengan kondisi seperti itu? Jujur Icin pernah juga dapat cerita langsung dari orang yang bersangkutan yang mengalami seperti yang Abang bilang. Lagi-lagi persoalan paling pentingnya dasar sekali. Mereka kehilangan cinta dan kasih sayang di keluarga. Mereka tidak dapat itu, jadi mereka mencarinya di pasangan. Tapi salah jalan. Iya, tapi ketika mereka terlanjur, ya itu tadi Bang, ketika kita berada di lingkungan yang toksik atau toxic relationships tadi, kita seolah-olah buta akan ya kasih sayang tadi yang kita cari, kenyamanan tadi, saking nyamannya kita seolah memberikan semuanya. Cin punya fans nggak? Yang tergila-gila sama dirimu katikola jadi duta genre, ada nggak? Jujur, ada nggak? Ada. Seperti apa menurut Cin kegilaan yang ingin dekat dengan Cin? Selalu membalas mungkin story di Instagram, selalu berusaha untuk dapat perhatian dari Cin. Cin suka nggak semuanya sebenarnya? Maksud Abang suka konteksnya? Suka ingin. Kalau ingin berteman Icin mau, bahkan Icin balas. Mungkin membangun hubungan lebih dekat. Kalau untuk hubungan lebih dekat tidak. Emang Cin ingin pacaran kini? Kalau Icin pengen pacaran, Icin sudah bisa punya pacar. Maksudnya sudah akan ada. Ada. Tapi bakal nak Nio?
It's not my priority right now. Itu bukan prioritas Icin yang utama sekarang. Ini berarti pendidikan, Ya. S2, cita-cita jadi dosen terkabul, dan yang pasti menikah di usia 25. Iya, dan yang sebelum itu Icin harus bisa ngebahagiain satu-satunya orang tua Icin yang tinggal, mama dan adik. Pantas enggak sih kalau Wak berbicara kriteria suami bagimu? Masya Allah. 22 lah wajar tanyanya. Oke. Aduh. Kalau nanti ingin punya suami, Iya. seperti Anionya. Yang paling utama dan sangat utama sekali kalau Icin lihat calon cowok itu adalah ibadahnya, agamanya. Seandainya ada pemilihan Putri Indonesia, Cin ikut enggak? Saat ini kan udah ada bang, tapi enggak kayaknya. Enggak. Berarti memang Cin tutup untuk tidak ikut pageant-pageant yang lain. Untuk sekarang pikiran Icin untuk memang menutup, tapi Jadi berakhirnya berubah pikiran. duta genre nasional, masa tugas Cin Insya sebetulnya Allah tahun ini. tahun ini. Kemudian Tahun ini digantikan. pertengahan tahun dan digantikan dengan duta baru. Sangat kadang-kadang seorang Yotagio merasa agak bingung karena sosok narasumber, sekian ratus narasumber lah pernah diwawancarai. Iko jadi sangat menarik karena tingkat kecerdasannya kadang-kadang dia teratur-atur jadi bingung surangnya. Nah Cin, Iya bang. sudah punya prestasi, sudah tamat menjadi kebanggaan keluarga. Apa sih yang alun dapet, alun Cin peroleh? Untuk Icin jawabnya dulu yang sudah Icin peroleh, sangat bersyukur sekali dan sangat-sangat merasa beruntung punya kehidupan yang seperti ini. Yang belum Icin peroleh, ya mungkin yang abang bilang tadi, Apa tuh? seseorang yang bisa Memahami support dirimu. dan memahami. Oke, Cin, waktu juara duta genre nasional, hadiahnya apa sih Cin? Kalau boleh tahu. Hadiahnya? Iya hadiah. Ada Tabanas, Tabanas? ada Tabanas berapa ratus juta? oh wah terlalu banyak, Terus? too much. Tabanasnya sangat-sangat alhamdulillah cukup. Dan kedua itu dapat sertifikat, dan dua karena Icin dapat 2 kategori, ada piagam penghargaan, terus ada piala 2 juga, ada SAS atau Salempang 2 juga, terus semacam itu tadi license kita sebagai fasilitator nasional, tapi itu Artinya semua kegiatan di pusat ya kita dilibatkan? diberangkatkan. Ya. Terakhir tugas Cin apa? Waktu itu kita namanya Pool of Trainers bang, jadi bulan April 2021. Nah, jadi kebetulan serentak dengan pemilihan Provinsi Sumatera Barat, jadi selesai grand final pemilihan Duta Genre Sumatera Barat tahun 2021. 2 hari setelahnya Icin berangkat ke Jakarta untuk mengikuti Pool of Trainers tersebut untuk mendapatkan istilahnya license tadi sebagai fasilitator mode tentang kita di tingkat nasional yang tugasnya adalah menjadi fasilitator untuk semua provinsi. Dan tapi ya itu tadi bang, kendala kita kan pandemi ya, COVID, jadi dilaksanakanlah secara virtual. Tapi untuk provinsi-provinsi yang lain yang ingin mengundang fasilitator nasional juga akan bersurat ke pusat, lalu kita akan ditugaskan mungkin secara virtual atau mungkin diberangkatkan ke sana. Cuma untuk saat ini kebanyakan yang Icin dapat adalah secara virtual, dan mungkin untuk provinsi Sumatera Barat yang dilakukan secara ini. Terakhir Cin, mungkin pesan-pesan Cin untuk remaja Sumatera Barat. Oke, terakhir untuk closing statement Icin Ya. dari Icin untuk remaja di Sumatera Barat, boleh bahasa Inggris bang? Boleh. Jadi ini adalah quotes yang Icin bikin sendiri teman-teman, dan selalu menjadi penguat Icin dimanapun berada, bahwa being the perfect one in this life is really impossible, but being the best version of ourselves is irreplaceable. Artinya menjadi pribadi yang sangat sempurna di dunia ini tidak akan mungkin, karena tidak ada yang sempurna, tapi menjadi versi terbaik dari diri kita tak akan pernah tergantikan. Keren. Dan yang jalan sana sosok Icin, Ambo berpikir ketika Ambo bertemu dengannya, Ambo akan menemukan sosok yang angkuh, bergaya seperti model luar biasa. Ternyata sangat luar biasa, sangat low profile, rendah hati. Cin tetap dia bertahankan Insya Allah. selalu rendah hati, selalu membumi seperti pesan papa. Mudah-mudahan Cin ke depan sukses. Dan bersyukur mudah-mudahan remaja Sumatera Barat seperti Cin. Amin. Sana Cin
Putri Pageant. Putri Duta Genre Nasional 2021 2020 Bang. 2020, dan nyolah banyak menginspirasi remaja-remaja Sumatera Barat dan Indonesia bahkan. Dan mudah-mudahan akan muncul icin-icin yang lain di Sumatera Barat dan luar biasa tentunya. Lama sudah di Pot Bungo. Kita tunggu anak muda yang luar biasa lagi. Terima kasih. Cik 2 3. Lah habis anak. Lah. No, lah habis.